Hai, halo, balik lagi dengan saya, Wong Wens. Nah, pada hari ini saya lepas masker dulu ya, karena ini di kantor juga. Kali ini saya pakai dua masker, double masker. Nah, itu kenapa? Tidak lain karena untuk menjaga kondisi ini, yang mana sekarang kondisinya sudah semakin mencekam, khususnya di kota Gunung Istoli dan bisa dikatakan seluruh Pulau Nias pada umumnya. Kembali lagi pada hari ini ada kasus baru yang mana korban COVID itu bertambah 1 orang. Hari ini tanggal 3 Agustus, yang mana saya menginformasikan ada informasi sebagian untuk hari ini 3 Agustus dan ada juga pertanggal kemarin karena data COVID itu masuk 1 hari sebelumnya. Nah, untuk 1 hari yang lalu, jadi persis kemarin itu kurang lebih jam 11 malam, ada 1 penambahan kasus yang meninggal di kota Gunung Istoli, yang mana itu dikuburkan hari ini. Nah, saya juga ada mengikuti kegiatan penguburan itu. Dan hari ini persis informasi tambahannya, itu juga ada 2 kasus korban meninggal yang diakibatkan karena COVID bertambah lagi. Jadi totalnya hari ini pada tanggal 3 Agustus ada 3 yang dikebumikan, yaitu 1 di pekuburan Santiong Baru kilometer 7, kemudian yang kedua dikuburkan dan sekarang sedang berjalan itu di area Simanaire, kemudian yang ketiga itu di Alasa, dibawa ke Alasa. Nah, sebelum saya menceritakan lebih jauh, saya mau fokuskan poin mengenai yang keluarga korban yang di Alasa ini. Namun saya menginformasikan dulu mengenai penambahan kasus di kota Gunung Istoli tertanggal 2 Agustus, artinya tertanggal kemarin ya. Itu kembali pecah rekor. Kalau sebelumnya ada 63 kasus yang pecah rekor beberapa hari yang lalu, kali ini pecah rekor lagi, lebih lagi dari itu, yakni 89 orang. Ya, sekali lagi 89 orang yang positif terkonfirmasi COVID-19. 1 yang meninggal. Ditambah dengan hari ini yang meninggal ada 2, berarti per hari ini itu ada 3 yang meninggal dan 89 kasus aktif yang baru. Nah, itu informasinya untuk kota Gunung Istoli, nilai angkanya, pertambahannya. Namun saya ingin menginformasikan sedikit saja berhubungan dengan yang terakhir nih, nanti bakal dikebumikan di area Alasa, itu di daerah Kabupaten Nias Utara, tapi korbannya itu domisili di sini, area mudik. Nah, kalau ingat beberapa hari yang lalu saya ada menginformasikan bahwa ada seorang perempuan, cewek masih muda, umur 28 tahun yang meninggal. Nah, yang meninggal dan akan dikuburkan di Alasa ini itu adalah ibunya. Jadi info detail tadi baru disampaikan bahwa beberapa hari yang lalu duluan itu meninggal ayah yang si cewek umur 28 tahun ini ya. Kemudian 2 hari yang lalu menyusul anaknya yang cewek, dan tadi itu menyusul lagi mamanya. Ya, mamanya. Jadi dalam satu keluarga itu ada 3 orang meninggal. Jadi
kembali lagi saya menghimbau di sini ingin memberitahukan COVID ini real, COVID ini nyata, jangan dianggap candaan karena ini memang real. Kita tidak harusnya untuk ketakutan karena cepat atau lambat kita harus hidup bersama dengan si virus ini. Seperti yang saya ada sampaikan di vlog Karma COVID, cepat atau lambat kita semua akan terjangkiti atau akan terpapar dengan virus COVID-19 ini. Dan kita berharap mudah-mudahan pada saat itu virus COVID-19 ini sudah sama seperti flu biasa atau demam biasa atau batuk biasa yang mana sudah ada obatnya. Hingga saat ini obat persis untuk COVID-19 itu belum ditemukan. Segala sesuatu obat yang kita konsumsi itu masih berupa suplemen, kemudian vitamin-vitamin untuk menambah, memboost up kita punya imun supaya antibodi kita itu menjadi lebih baik. Vaksin itu juga untuk meningkatkan imunitas, membentuk antibodi yang baik. Kemudian antivirus itu dia bukan antivirus khusus titik COVID itu, bukan. Namun untuk keseluruhan virus-virus itu. Sehingga hingga saat ini belum ada kepastian obat COVID yang sebenar-benarnya. Ada begitu banyak informasi, ada begitu banyak treatment, ada begitu banyak cara yang sudah dibagikan oleh banyak sekali orang. Namun ambil sisi positifnya. Kalau memang itu benar-benar sudah terbukti dan kalian mendapatkan informasi itu dari orang yang bisa kita katakan benar-benar akurat, dia seorang dokter spesialis kalau bisa, bahkan kalau bisa ya dia memang dokter khusus yang menangani COVID. Jangan berdasarkan ada yang ngomong obat ini bagus, yang bilang siapa? Nggak jelas. Atau obat ini sudah disarankan dokter tapi dibilang tidak bagus. Bisa jadi pengentalan darah atau bisa jadi ada efek ini, efek itu. Selama belum ada informasi pasti dari kedokteran kita di Indonesia, IDIA, Ikatan Dokter Indonesia, ataupun dari WHO. Jadi sebelum ada informasi jelas dari situ, jangan terlalu dipercaya. Zaman sekarang terlalu banyak hoax, terlalu banyak informasi-informasi tidak benar, informasi bohong, yang akhirnya justru bukan membantu kita melewati situasi ini. Yang ada justru semakin membuat kegaduhan di dalam pikiran kita, sehingga membuat kita stres, imun kita menjadi drop, antibodi menjadi lemah, dan si virus COVID jadi gampang untuk menjangkiti. Nah, itu dia informasi yang mau saya sampaikan pada sore hari ini. Kembali lagi, bagi teman-teman yang sudah terjangkiti, baik itu kerabat, saudara, keluarga, siapapun itu, dimanapun itu, saya berharap terus semangat, terus berjuang, jangan putus asa, dan yang paling terpenting, jangan dibawa stres, karena pada saat kamu stres, imun akan drop. Ingat, sampai saat ini obat COVID tidak ada. Satu-satunya yang melawan COVID itu adalah antibodi kita. Jadi, pertahankan antibodi kita dengan mempertahankan imun itu tetap dalam kondisi baik. Ya, itu saja dari saya. Tertanggal 3 Agustus 2021. Semoga bermanfaat dan semoga kita semakin waspada. Salam sehat, salam Wong Wens. Terima kasih.